Sini uap masuk turbin secara tunak pada 3 MPa 450 derajat Celcius dengan laju 8 kilogram per detik. Ya. Dan keluar 0,2 MPa dan 150 derajat Celcius. Uap kehilangan kalor ke udara ya yang berada di sekitar 100 kPa dan 25 derajat Celcius dengan laju 300 kW. Dan perubahan energi kinetika dan potensial yang kita berikan, tentukan daya keluaran daya aktual yang biasa kita hitung itu yang aktual gitu ya. Daya maksimum yang mungkin, nah, efisiensi hukum kedua, eksergi yang dimusnahkan, eksergi uap pada kondisi masukan. Jadi di sini sistemnya ya seperti biasa sistemnya adalah ini turbin maka sistem terbuka. Prosesnya di sini aliran tunak. Nah, substansinya di sini uap ya, uap air. Asumsinya tadi udah disebutkan. Delta EK, delta EP. Oke, skemanya, nah di sini aja langsung skemanya. Masukannya 3 MPa 450 derajat Celcius dengan laju 8 kg per detik. Ya. Lalu keluarannya adalah 0,2 MPa 150 derajat Celcius. Ya. Environment-nya ada di 100 kPa dan 25 derajat Celcius. Ini kehilangan kalor ya sebesar 300 kW. Oke, ditanyakan nih keluaran daya aktual. Baik, kita mulai dari hukum kekekalan massa. Ya, karena ini hanya satu masukan, satu keluaran, maka M inlet sama dengan M exit sama dengan M dot. Ini sama dengan harga bukan ya adalah 8 kilogram per detik. Oke, kita lalu hukum kekekalan energi. Jadi ya sigma E in min sigma E out sama dengan delta E di kontrol volume karena tunak dia 0 ya. Sehingga yang masuk Q dot ya yang karena EKEP-nya langsung sudah di deltanya dianggap 0 ya kita langsung saja. Yang masuk adalah M dot kali ya karena bergerak mengalir maka ini H. Yang keluar adalah M dot H E. Ya, itu mencari itu ya. M-nya tahu, inlet outletnya tahu, maka kita bisa cari HI ya. HI tahu, maka kita bisa tahu W aktual ya. Jadi gaya aktualnya bisa kita cari ya. Jadi untuk ini kita bisa cari daya aktualnya. Tidur sebentar. Data. Oke, jadi ini sehingga kita bisa cari W,
adalah M dot HI min HE plus Q dot, ya. Kita perlu data HI, perlu data HE. Oke, kita bisa daya aktual. Nah, daya maksimum yang mungkin artinya itu kalau si turbin bekerja secara uh, reversible. Ya. Nah, ada dua cara kita bisa hitung dari bias exergi yang didestroy, ya. Jadi hitung exergi yang didestroynya berapa, kerja daya aktualnya berapa, maka daya yang seharusnya ya itu. Jadi seharusnya daya exergi itu bisa dijadikan daya tambahan gitu ya, sehingga bisa ditambahkan ke daya aktual. Atau kita hitung dari kerja reversible menggunakan kesetimbangan exergi. Baik, kita coba menggunakan kesetimbangan exergi, ya. Jadi aliran exergi the X in min X out min X yang di-destroy sama dengan delta X di dalam kontrol volume per detik. Ini sama dengan 0. Ini juga seharusnya DCP. Kalau dalam bentuk dot ini per detik. Ini 0 karena tunak, ya. Nah, yang masuk itu sebagai heat, ya, kalor, X karena kerja. Nah, yang dibawa massa masuk dan yang dibawa massa keluar, ya, dikurangi yang didestroy sama dengan 0. Untuk menghitung kerja reversible, maka sistemnya kita ganti kontrol volumenya tidak hanya ini, ya, yang hitam ini, tapi kita perluas dengan uh, immediate surrounding atau ini, ya, ini di expand ke immediate surrounding, CD immediate surrounding. Ya. Oke, juga kalau untuk WRF ya reversible berarti tidak ada yang didestroy. Didestroy sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan kerjanya adalah ini WRF, ya, ini 0, ya, X hitnya 0, ini 0 ditambah delta, ya, M dot dikurangi ini karena yang mengalir maka ini psi I min psi E sama dengan min 0 sama dengan 0, ya. Sehingga kita dapatkan kerja reversible sama dengan M dot kali psi I. Ini. Jadi sebenarnya exergi yang masuk dan yang keluar itulah seharusnya semuanya bisa dijadikan kerja, maka itu adalah kerja yang paling maksimum, ya. Nah, ini tidak lain adalah untuk ini M, ya, kali HI min HE, ya, dikurangi T0 kali SI min SE, ya, untuk ini. Ya, tinggal kita masukkan nilai-nilainya maka kita dapatkan datanya, ya. Jadi kita perlu data H, perlu data S.
sehingga kita dapatkan reversible. Nah, sekarang untuk hukum kedua, efisiensi hukum kedua untuk ya, karena ini menghasilkan eh, turbin menghasilkan kerja, berarti kalau dia idealnya adalah menghasilkan kerja sebesar-besarnya, jadi reversible tepat besar. Tapi karena ada tadi ada irreversibilitas menyebabkan ada S gen sehingga timbul X yang didestroy, maka eksergi ada potensi energi yang hilang sehingga ini kerja aktualnya lebih kecil dari kerja reversible, maka ini adalah kerja aktual dibagi kerja reversible. Nah, itu dapatkan. Ya. Sehingga eksergi yang dimusnahkan ya ini. Eksergi yang dimusnahkan bisa juga dihitung dengan menggunakan X yang didestroy, bisa ini. Atau bisa juga WR dikurangi W aktual. Itu. Nah, eksergi uap ya pada kondisi masukan ya ini psi I. Jadi eksergi uap pada kondisi masukan adalah M kali psi I, yaitu M dot kali HI min H0 ya, min T0 kali SI. Oke, nah jadi kita perlu mencari data-data itu. Nah, ini artinya ini kalau kita tuliskan tadi di software, tinggal tuliskan seperti itu, ya tinggal kita masukkan data-data tersebut ya. Jadi keadaan masukan inlet itu 3 MPa 450 derajat Celcius. Kalau kita cek ini harusnya sebentar cari dulu tabel datanya. Oke, kalau lihat ini 450, jadi kita lihat di 3 MPa. 3 MPa 3000. 323385 ini 450, maka dia superheated udah pasti ya. Ini superheated ya. Dari tabel superheated kita dapatkan cari HI ya HI ya. Di sini HI-nya dapat 3,344 kilojoule per kilogram. Lalu SI-nya adalah 7,0856 kilojoule per kilogram Kelvin. Ini keadaan masukan. Keadaan keluaran. Exit. Ini adalah 0,2 MPa. Dan berapa? 150 derajat Celcius. Oke, kita cek lagi. Kita cek 0,2 MPa. 0,2 MPa itu 200. Ini 120 derajat kalau ininya. Ini 150 berarti lebih tinggi dari temperatur saturasi, maka dia juga superheated gitu ya. Superheated. Kita cari tabelnya, angkanya. Di sini HE adalah 2769,1 kilojoule per kilogram. SE-nya adalah
7,281 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kemudian dead state ya. 0 itu ya 25 derajat Celcius, 100 kPa. Kalau kita lihat 25 derajat Celcius itu saturasinya 3,37 kPa. Ini 100 kPa, maka dia tekanannya lebih tinggi dari tekanan saturasi, maka dia compressed liquid. Nah, karena hanya ada 25 derajat, 100 kPa tidak ada di tabel, sehingga kita dekati dengan HF di 25 derajat. Jadi sini H0 adalah HF di 25 derajat Celcius, ya, sama dengan 104,83 kilojoule per kilogram. Kemudian S0 tidak lain adalah SF pada 25 derajat Celcius. Ini adalah sama dengan 0,3672 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke, nah dengan memasukkan data-data tersebut, ya M dot-nya ini, maka kita bisa cari ini, ya. Jadi W daya aktual delapan kilogram per detik. HI-nya adalah ini 3344 min HE-nya 2769,1 kilojoule per kilogram. Nah, ditambah kehilangan kalor, maka ini minus 300 kilowatt. Ya, kalau dihitung dapatnya 4306 kilowatt. Ini daya aktual, ya. Daya aktual. Oke, nah ini sedangkan daya reversible, bukan daya yang paling maksimum yang mungkin dicapai adalah 8 kilogram per detik dikali ini sama, ya. Biasakan ini tuliskan satuan. Nah, SI-nya 7,0856 min SE-nya 7,2810 kilojoule per kilogram Kelvin, sehingga kita dapatkan kerja reversible 5.072 kilowatt. Nah, itu kerja reversible. Ya, jadi harusnya kalau dia tidak ada energi yang terbuang, ya, semuanya di energi masuk, ya, diubah semua jadi kerja, dapat kerjanya segini. Dengan kondisi masukan dan keluaran yang sama, harusnya segini, ya. Cuma karena ada kalor yang hilang, berarti ada irreversibilitas, ada escape, maka yang jadi hanya sekian, yang aktualnya. Sehingga efisiensi hukum kedua adalah 4.306 kilowatt dibagi 5.072 kilowatt sama dengan 0,849 atau 84,9%. Ya, itu. Jadi 84,9% itu yang
bisa dimanfaatkan, sisanya itu 15,1% tidak bisa dimanfaatkan, terbuang energinya. Nah, sehingga yang di-destroy ya itu tadi, yang di-destroy harusnya adalah 5072 kilowatt, tapi yang kepake hanya 4306 kilowatt, maka yang di-destroy-nya adalah 776 kilowatt. Tuh, ya. Nah, eksergi masukannya sini. XI adalah 8 kilogram per detik kali HI-nya ada 3344 dikurangi ini dead state-nya 104,83 kilojoule per kilogram min 298 Kelvin kali S-nya ya, ini 7,0856 min ini dead state-nya 0,3672 kilojoule per kilogram Kelvin. Ini kalau dihitung dapatnya 1238 kilowatt. Lebih, bukan. Ini belum dikali 8. Nanti dulu sebentar. 1 itu maaf 9903 kilowatt ya. Jadi yang masuk itu sekian energinya, yang jadi kerja aktualnya hanya 4 ini ya. Yang kebuang 300, yang keluar ya sisanya. Ya. Itu jadi menghitung kerja reversible bisa dari ini ya, pakai ini kerja reversible ya. Atau kalian pakai hitung S-gen ya. Cari X yang di-destroy apa X yang dirusak lalu hitung dari situ ya. Kalau ini dibalik tadi yang di-destroy-nya kita hitung dari sini. Ya. Jadi itu ini ada yang di PR kalian. Ada pertanyaan? Pak, maaf Ya. tadi yang apa ya? Yang bersamaan W aktual itu dapatnya dari mana ya? Yang mana? Persamaan mana? Bersamaan ini W aktual, WU. Yang suara kamu terputus-putus kedengaran di saya. Oh iya. Ya. Yang W aktual, W aktual. Kalau WU. kerja aktual biasa ya. Kayak yang di bab 4 hitung kerja aktual ya kerja biasa ya. Kerja ini. Jadi turbin kerja yang biasa kalian hitung itu kerja aktual. Jadi ya kerja yang sebenarnya. Ya. Ini. Ini kerja aktual. Jadi energi yang masuk dikurangi jadi yang keluar itu sama dengan 0 karena tunak. Sehingga yang masuk adalah ya sebagai ini QW sama yang dibawa massa masuk. Jadi yang bisa keluar masuk turbin adalah energi berupa kalor dan kerja serta dibawa massa masuk dan keluar. Ya, inilah kerja aktual. Jadi di sini sebenarnya
ini energinya dari massa masuk, ya, karena itu dia biasanya tinggi, ya, diekstrak oleh turbin menjadi kerja dan keluar karena turbin kemarin sudah kita ini kan di turbin tidak mungkin serendah mungkin karena di turbin di sini isinya bilah-bilah, ya. Biasanya juga dia masih superheated atau biasanya kalaupun campuran dengan kualitas uap 95-an ke atas gitu ya. Di desain sebenarnya gitu ya. Nah, idealnya adiabatik tapi di sini ada yang hilang gitu. 300 kilowatt. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi untuk aktualnya dihitung seperti biasa. Nah, untuk kerja reversible tadi kalian bisa ngitung 2 ya. Lewat sini cari dulu S-gen, hitung X yang didestroy, maka kalian bisa pakai ini untuk ngitung kerja aktual, kerja reversible. Atau kalian tidak pakai ngitung dulu S-gen, tapi ngitung dulu ke sini, ya. Aliran eksergi ini, ya. Nah, untuk menghitung kerja reversible, artinya bahwa sistemnya reversible. Nah, sistem reversible berarti kan kalau ini tidak reversible karena kalau sistemnya seperti ini, karena ada yang keluar. Sekarang kan kita expand ininya kontrol volumenya sampai ke immediate surrounding, di mana batas temperaturnya itu adalah sama dengan temperatur luar T0 sehingga tidak ada aliran kalor. Maka di sini ininya 0, ya. Lalu kan reversible artinya berarti tidak ada yang didestroy. Maka ininya 0, ininya 0 sehingga ini yang kita dapatkan ini kerja reversible, ya. Nah, ini tergantung dari tadi. Kalau ini tidak ada, sebenarnya ini juga akan 0, ya. Nilainya akan sama harusnya. Tapi tidak mungkin SI sama dengan SI sama SE tidak akan pasti ada sehingga ini tidak akan sama dengan kerja aktual, ya. Kalau S-gen-nya 0 ya maka ini akan sama. Nah, setelah itu baru di sini. Kalau kompresor ini karena kalau turbin menghasilkan kerja maka kerja aktual dibagi kerja reversible. Tapi kalau kompresor memerlukan kerja, berarti reversible-nya kalau kerja yang diperlukan sekecil mungkin. Aktualnya lebih besar dari idealnya sehingga dibalik kalau di kompresor efisiensi keduanya. Ya, karena ya pokoknya acuannya efisiensi itu tidak pernah 100%. Gitu. Oke? Jadi untuk cari kerja reversible, kalian bisa pakai S-gen atau pakai ini. Pakai ini, aliran eksergi. Begitu juga sama S-gen ya. Bisa dicari dari aliran eksergi atau bisa dari aliran entropi. Ya, X yang didestroy dan S-gen bisa dicari dari situ. Jadi yang diingat ketika kita mencari reversible adalah sistemnya di-expand sampai immediate surrounding dan karena dia reversible tidak ada yang didestroy ya. Jadi dari aliran ini 0 tinggal ini. Dan kerja yang ini adalah WRF gitu. Oke, itu kalau tidak ada kita lanjutkan. Berikutnya ini. Air ya, di mix. Air pada 140 dan KPA dan 10 derajat Celcius memasuki ruang pencampuran dengan kecepatan 130 kg per menit. Di mana ia dicampur secara stabil, secara tunak maksudnya, secara tunak dengan air panas yang masuk pada 149 kPa dan 110 derajat Celcius. Campuran meninggalkan ruang pada 140 kPa dan 55. Dan kalori yang hilang ke udara
sekitar yang ada pada 100 kPa dan 25 derajat adalah 190 kilojoule per menit. Jadi tidak ideal, ada yang hilang. Nah, dengan mengabaikan perubahan energi kinetik potensial, berapa daya reversible, ya tadi sama WRF, dan laju penghancuran energi X destruction. Ya. Nah, kalau WRF tadi bisa pakai hitung langsung dari aliran eksergi, ya. Ini karena kerja aktualnya berapa kerja aktualnya? Oke, kita masuk dulu ya satu persatu. Sistemnya sudah jelas, sistem terbuka, prosesnya aliran tunak. Substansi ini air. Ini karena dalam bentuk cair harusnya ini compressed liquid semua. Substansi asumsi. Di sini delta EK disebutkan dianggap 0, delta EP-nya juga dianggap 0. Apalagi yang dianggap 0? Kalor tidak, ya ada. Kerja? Ada kerja nggak di sini? Nggak ada, Pak. Nah, kerjanya 0. Jadi kerja aktualnya 0. Jadi kalau kita bisa cari reversible, langsung X destroy-nya adalah tidak lain adalah X destroy. Artinya apa? Energi ini, ya delta energi yang masuk dan yang keluar tidak dimanfaatkan, tapi langsung dirusak. Ya, jadi X destroy karena tidak ada kerja aktual. Ya, sehingga ini skemanya masuknya 140 kPa dan 10 derajat Celcius dicampur dengan ini 130 kg per menit. Ya. Ini yang masuk berikutnya adalah 149 kPa, 110 derajat Celcius. Keluarnya di 140 kPa dan 55 derajat Celcius. Ada kalori yang hilang 190 kilojoule per menit, di mana kondisi ini udara luar ada 100 kilopascal, 25 derajat, dead state-nya. Oke, ditanyakan ini kerja reversible dan penghancuran energi X destroy dan ini. Jadi kita diminta mencari WRF-nya berapa dan X yang didestroy-nya berapa. Oke, nah di sini kita mulai dengan hukum kekekalan massa. Di sini M in min M out sama dengan, nah tapi di sini tidak satu keluaran satu masukan, masukannya 2, keluarannya 1, maka kita pakai tanda 1, 2, 3 ini ya. Jadi yang masuk ditambah yang keluar, yang masuk ya dua-duanya 1 dan 2 sama dengan yang keluar. Ini. Sehingga M3 adalah M1. Tapi yang diketahui baru 1 M1. Sehingga M2 dan M3 harus kita cari. Itu yang akan dicari lebih dulu ya. M2 dan M3 kita siapkan dulu datanya. Oke. Dari hukum kekekalan energi
ya, E in min E out, E dikontrol volume dibagi delta T ini sama dengan 0. Nah, yang masuk ya ada Q, W-nya nggak ada, ditambah M1 H1 ditambah M2 H2 dikurangi yang keluar M3 H3 sama dengan 0. H1, H2, H3 tahu ya. Jadi yang tidak diketahui di sini Q tahu, H1, H2, H3 karena ini dua properti intensifnya tahu maka tahu. M1 tahu, di sini yang tidak tahu ada M2, M3 ya. Nah, di sini ada satu lagi. Ini juga sama M2, M3 tidak tahu jadi dari dua persamaan ya, dua yang tidak diketahui kita bisa selesaikan ya. Jadi cari salah satu dulu M2 atau M3 ya, kita bisa cari. Jadi kita perlu mencari M2 dan M3 di sini. Ya. Di sini adalah M2, M3-nya berapa. Ya. Dengan menggunakan data-data yang dicari dari tabel. Di sini, sehingga kita tahu M2, M3, maka kita cari, tentukan daya reversible. Tadi seperti tadi aliran ya, aliran eksergi X in min X out min X destroy delta X bar delta T kontrol volume ya, ini sama dengan 0 karena tunak, yang X-nya adalah X heat, X in itu X karena eksergi karena transfer kalor, eksergi karena kerja ya, eksergi yang dibawa masuk massa ya, ditambah eksergi dikurangi eksergi yang dibawa keluar massa ditambah X destroy. Nah, untuk menghitung kerja reversibel ya, ini 0, ini adalah minus W rep, ini adalah M1 besi 1 ditambah M2 besi 2 ya, min M3 besi 3 dikurangi 0 sama dengan ya. Jadi untuk ini menghitung kerja reversibel ini 0, ini 0. Ini sama dengan 0. Nah, kita tinggal bisa hitung. Ya. Sehingga kerja reversibel adalah M1 besi 1 ditambah M2 besi 2 min M3 besi 3 tidak lain adalah M1 dot HI min I plus
Nah, yang kan harusnya HI min H0, H2 min H0, H3 min H0, dan juga ini S1 min S0, S2 min S0. Nah, ini akan saling mengcancel dengan yang dikurangi di sini ya, S3 min S0. Jadi hanya ininya aja. Ya, kalau kerja aktualnya 0, ya, W aktualnya adalah, ya, sehingga X yang didestroy itu adalah kerja reversible. Jadi semua kemungkinan potensi kerjanya hilang, gitu, dirusak. Jadi eksergi yang, ya, ini tidak lain juga sama dengan T0 kali S gen. Ya, sehingga kita bisa cari S gen. Nah, ini kalau dihitung, ya, kita cari keadaan 1, 140 kPa 10 derajat Celcius. Ini, oke, kalau cek di tabel, 10 derajat cari. 140 kPa. Di sini nggak ada, carinya di ininya aja. Nih, 10 derajat 1,2 itu 140, maka dia compressed. Ya. Compressed liquid, ya, tapi karena 140 kPa tidak ada datanya. Datanya didekati dengan data. Jadi H1 adalah HF pada 10 derajat Celcius. Ini coba H1 44,02 kilojoule per kilogram. S1 sama dengan SF pada 10 derajat Celcius. Ini S1 bukan SI. S1-nya berarti 0,151 kilojoule per kilogram Kelvin. Keadaan 2, 149 kPa 110 derajat Celcius. Kita cek fasanya apa? Ya, dari fasanya ini C 110 derajat. 143 kPa ini 149, masih lebih tinggi ini. Jadi masih tetap sama CL. Jadi apa, compressed liquid. Compressed liquid, ya, sehingga kita dapatkan H2 juga sama. HF-nya cuma karena tekanannya di bawah 5 MPa, jadi tidak lain ini adalah pada 110 derajat Celcius. Ya, H2-nya 461,42 kilojoule per kilogram. Kemudian S2-nya tidak lain adalah SF pada temperatur 110. Ini adalah 1,42. Ya. Oke, dari sini kita bisa hitung. Ya, H3O keadaan 3. Keadaan 3 ini adalah 140 kPa dan 55 derajat Celcius. Oke, kita cek. Ya. 55 ini 115 kPa, ini tekanannya 140, maka dia juga compressed liquid. Ya, karena tekanannya rendah, maka di sini juga sama. H3 adalah HF
pada 55 derajat Celcius, ya sama dengan H3-nya 230,26 kilojoule per kilogram. Kemudian S3 adalah SF pada 110 derajat Celcius sama dengan 0,77 kilojoule per kilogram Kelvin. Sehingga kita bisa masukkan ke sini kerja reversibel. Ini dulu ya. Dari sini cari dulu ini ya. Jadi dari Q kalor yang dibuang ya 190 kilojoule per menit. Itu adalah 190 kilosnya 190 kilojoule per menit begitu. Ditunggu kilosnya ini tidak lain 3,1667 kilojoule per detik ya. M1 dot adalah 130 kilogram per menit ya. Ya, 130 dibagi 2 dibagi 60 1,67 kilogram per detik ya, kita masukkan ini minus 3, karena loss ya, karena kehilangan kalor per detik ditambah M1-nya 2,167 kilogram per detik kali H1-nya 44,02 kilojoule per detik kilojoule per kilogram ya, ditambah M2 kali H2, H2-nya 461,42 M2 dot min M3-nya adalah 230,26 M3 dot sama dengan 0. Nah, ditambah tadi dari persamaan ini ya. Misalkan kita ini kan gantikan M3. M3 adalah M1 plus M2 sama dengan 2,167 kilogram per detik ditambah M2 dot ya, sehingga kita gantikan M3-nya jadi ini sehingga jadi persamaan untuk M2 jadi ya minus 3,167 kilojoule per detik plus 2,167 dikalikan dulu. Satu 2,167 kali H1 91,048. Ditambah 461,42 M2 dot min 230,26 kali M2-nya, M3-nya ganti pakai ini. 2,167 plus M2 dot kilojoule per detik sama dengan 0 ya. Nah,
Ini jadi M2-nya bisa kita hitung ini ya, jadi satu bersama dengan satu parameter dengan M2 sehingga kita bisa cari M2 adalah di sini aja. M2 kalau dihitung di sini hitungan saya dapatkan M2 1,7. 1,78 kilogram per detik, dan sehingga M3-nya ya dari sini dapatkan jumlahkan ya jadi 3,494 per detik. Nah, sehingga kita tinggal masukkan ke sini. Sehingga kita dapat WREF maaf ini dot sama dengan M1-nya 2,167 kilogram per detik kali H1-nya 44,02 kilojoule per kilogram min 298 Kelvin kali S1-nya 0,115. Itu 51 kilojoule per kilogram Kelvin ya. Ditambah M2-nya ini 1,78 kilogram per detik kali H2-nya ini 461,42 min kilojoule per kilogram min T0298 kali S2-nya 1,42 kilojoule per kilogram Kelvin. Ini plus ini ya. Minus M3 3,94 kilogram per kali H3-nya 230,26 kilojoule per detik. Salah. Per kilogram min 298 kali 0,77 kilojoule per kilogram Kelvin. Kilojoule per kilogram Kelvin. Ya. Sehingga kalau kita hitung kerja reversibelnya 56,645 kilo watt. Ini. Ya, X yang didestroy karena tidak ada kerja, karena W aktualnya sama dengan 0, maka X yang didestroy sama dengan W rep. Ya, artinya potensi kerja sebesar 56,645 itu terbuang, gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa ini karena ada yang hilang, kalau yang hilang. Ya kan kalau ingin menggunakannya, kalau kita pakai heat engine, ini jadi QH dikeluarkan masih dapatkan kerja tambahan, gitu ya. Itu kalau ini. Oke, ini jadi ya di sini kebetulan karena kerja destruksinya kita bisa cari pakai ini. Nah, kalau di sini karena sekalian karena kerja aktualnya 0 ya, W aktualnya ini 0. Maka kita bisa nyari X yang didestroy langsung dari kerja reversible. Jadi kita bisa mencari escape tanpa harus mencari aliran entropi, itu juga bisa.